Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsepsi Global Supply Chain Management. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu anggota saya. Yang pertama itu ada Dimas. Halo, saya Dimas Bayu Pamungkas. Yang kedua ada Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Ale Rosalia. Yang ketiga ada Furkon. Saya Furkon Alparisi. Yang keempat ada Fadil Atala. Nama saya Muhammad Fadil Atala, NPM A101999003. Dan saya sendiri Muhammad Farhan Rudiana sebagai ketua. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Furkon. Kepada Saudara Furkon dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkon Alparisi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu supply chain. Ya, supply chain atau rantai pasokan adalah suatu kegiatan yang utamanya adalah mengkonversi atau mengubah suatu bahan mentah menjadi suatu barang jadi. Biasanya supply chain ini dilakukan atau dilaksanakan oleh pabrikan atau perusahaan industri untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan supply chain ini melibatkan berbagai pihak. Contohnya seperti supplier, lalu pengecer, lalu ada distributor, dan akhirnya ke konsumen. Dan supply chain ini, kenapa ada supply chain di suatu perusahaan? Karena untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, dari konsumen, seperti itu. Seperti contohnya tahu, misalnya kita ambil contoh tahu. Nah, tahu ini kan awalnya dari petani dulu, petani yang menanam kedelai, kacang kedelai, lalu lalu mengalihkan ke supplier, dari supplier mengalihkan ke distribusi manufaktur atau industri. Ya, lalu dari industri diolah menjadi tahu dari kacang kedelai tersebut, dari bahan mentah tadi diolah di industri. Lalu setelah menjadi barang jadi, maka dialihkan lagi ke distributor. Dari distributor dialihkan ke retail, ke toko, ke swalayan, ke warung, ke pasar, sehingga sampailah kepada konsumen. Nah, itu adalah satu rangkaian dari supply chain, yang artinya jadi rantai pasokan, di mana ada proses yang harus ada proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjadikan satu barang mentah menjadi suatu barang jadi. Seperti itu. Selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Kepada Saudara Dimas dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen rantai pasokan. Tujuan dari setiap rantai pasokan harus memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan. Rantai pasokan yang dihasilkan adalah perbedaan antara nilai produk akhir kepada pelanggan dan biaya rantai pasokan yang timbul dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nilai rantai pasokan akan sangat berkaitan dengan keuntungan, maka keberhasilan rantai pasokan dapat diukur dalam hal profitabilitas rantai pasokan dan bukan dalam hal keuntungan pada tahap individu. Menurut Kopra dan Mindel dalam bukunya, tujuan secara umum dari manajemen rantai pasokan intinya adalah untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Dan jika kita lihat dari sisi perusahaannya, maka tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk meminimalkan biaya keseluruhan. Nah, dalam biaya keseluruhan ini mencakup biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya bahan baku, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Adapun tujuan strategis rantai pasokan dalam suatu perusahaan yaitu pastinya ingin memenangkan persaingan. Minimal perusahaan tersebut bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Oleh karena itu, jika ingin menjadi pemenang dalam persaingan pasar, maka rantai pasokan harus mampu menyediakan produk dengan harga yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga lebih bervariasi. Tujuan manajemen rantai pasokan akan efektif jika didukung dengan 3 aliran rantai pasokan, yaitu aliran barang, aliran informasi, dan aliran uang yang berjalan dengan baik dari kelima komponen rantai pasokan, mulai dari pemasok, supplier, manufaktur, distributor, hingga ke tangan konsumen. Sehingga
Jika tujuan umum dan tujuan strategis tadi dari manajemen rantai pasokan dapat tercapai, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan kegiatan rantai pasokan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kenapa sih manajemen rantai pasokan sangat penting? Karena manajemen rantai pasokan tidak hanya untuk menyediakan produk, akan tetapi untuk memenuhi kepuasan para pelanggan secara efektif dan efisien. Dengan melalui suatu aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi, seperti yang sudah minggu lalu Bapak jelaskan. Nah, jadi rantai pasokan itu harus dikelola dengan baik, karena untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Ada beberapa manfaat dari manajemen rantai pasokan. Yang pertama itu ada biaya produksi yang lebih efisien. Karena manajemen rantai pasokan dapat meningkatkan keyakinan atas ketersediaan bahan baku dan bahan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, ada kecepatan waktu suatu barang atau jasa tiba di tangan konsumen. Hal ini akan meningkatkan loyalitas konsumen agar memakai barang yang berulang. Yang ketiga, meningkatkan akurasi peramalan permintaan sehingga barang yang diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi, manajemen rantai pasokan ini menghindari penumpukan barang secara berlebihan di gudang. Yang keempat, memudahkan dalam pengaturan proses pergudangan dan pendistribusian barang-barang. Pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokan akan memudahkan proses pendistribusian barang hingga ke tangan konsumen. Yang kelima, meningkatkan responsivitas atas adanya suatu perubahan dalam kondisi bisnis. Hal ini dapat dilakukan karena informasi dari berbagai pihak mengalir dengan baik dan lancar, sehingga tanggapan maupun umpan balik dapat segera dilakukan tanpa menunggu waktu yang lama. Lalu selanjutnya materi keempat akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kepadanya dipersilakan. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai fase-fase keputusan manajemen rantai pasokan. Nah, fase-fase ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada desain atau strategis rantai pasokan, yang kedua itu ada perencanaan rantai pasokan, yang ketiga itu ada operasi rantai pasokan. Oke, yang pertama itu ada desain atau strategis rantai pasokan. Nah, dalam strategi ini tuh bertujuan dalam jangka panjang untuk memenangkan persaingan pasar. Untuk memenangkan persaingan pasar ini, maka berkaitan dengan pengembangan produk dengan harga yang berkualitas, murah, terjangkau dengan banyak variasinya. Dalam memenuhi kebutuhan pasar tersebut disesuaikan dengan keinginan konsumen. Maka dari itu, rantai pasokan harus mengefisiensikan pengoperasiannya dengan efektif, efisien, fleksibilitas, cepat, dan inovatif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut, maka disesuaikan dengan keinginan konsumen. Maka dari itu, rantai pasokan harus mengefisiensikan pengoperasiannya dengan efektif, efisien, cepat, fleksibilitas, dan inovatif. Sehingga keputusan strategis terkait hal tersebut, maka adanya penentuan kapasitas fasilitas, penentuan sistem informasi, penentuan bahan yang dibuat atau yang disimpan, penentuan lokasi, dan penentuan transportasi dan lainnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada perencanaan rantai pasokan. Dalam perencanaan rantai pasokan ini tuh disesuaikan dengan permintaan dan penawaran untuk memenuhi tuntutan pelanggan, riset pasar yang harus dilakukan. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah mengenai informasi pesaing dan strategi yang mereka terapkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan mereka. Seperti kita ketahui, pasar yang berbeda memiliki tuntutan dan pendekatan yang berbeda pula. Pada tahap ini mencakup semuanya, mulai dari memprediksi pasar di mana pasar akan menyediakan barang jadi yang telah direncanakan oleh pabrik pada tahap ini. Semua karyawan dengan perusahaan harus melakukan upaya proses perencanaan dengan fleksibilitas sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu yang terakhir ada operasi rantai pasokan. Pada fase ini tuh dimana semua keputusan
Fungsional dibuat seketika dalam hitungan menit, jam, dan detik. Tujuan dalam fase ini tuh untuk meminimalisir ketidakpastian pelanggan dan optimalisasi kinerja, mulai dari penanganan pelanggan untuk pemasok pelanggan terhadap produk tersebut. Lalu materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, akan dijelaskan oleh Saudara Fadil Atala. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses rantai pasok. Proses rantai pasok terdiri dari 8 proses. Yang pertama, Customer Relationship Management. Langkah pertama manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Yang kedua, Customer Service Management. Sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Yang ketiga, Demand Management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Yang keempat, ada Customer Demand Fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Yang kelima, ada Manufacturing Flow Management. Biasanya, perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. Yang keenam, ada Procurement. Membina hubungan jangka panjang dengan kelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Yang ketujuh, ada pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Yang kedelapan, ada proses manajemen retur yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.